Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Sebagaimana seluruh jemaat tahu bahwa kami masih memiliki anak yang berusia 3 bulan. 3 bulan sudah lamanya kami merawat dia. Sejak lahir sampai sekarang, kami setiap malam masih harus terjaga dan waspada, berjaga-jaga, supaya ketika dia lapar, kami bisa memberikan dia minum susu yang cukup. Kami harus mengatur cara kami tidur, kami harus mengatur siapa yang akan berjaga. Supaya ketika dia lapar dan meminta, kami siap siaga memberikannya tepat pada waktunya. Saya tahu setiap bayi memiliki ritme makan minum yang berbeda-beda. Menariknya, anak kami selalu minum 1 jam. Kami harus menyiapkan, karena setiap 1 jam di tengah malam dia pasti akan meminta susu. Dan tidak sedikit, seringkali istri saya sambil terkantuk-kantuk untuk menyusui dia. Meskipun begitu, kami harus tetap terjaga, kami harus selalu waspada, dan kami harus tetap sadar di tengah kelelahan kami untuk memberi dia minum. Jemaat Tuhan, sebuah respon yang sama yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 4-6, dikatakan seperti ini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kedatangan Tuhan tidak bisa kita tahu, tidak bisa diduga, bisa datang kapan saja. Namun satu hal yang harus kita tahu, bahwa kita bisa meresponinya dengan benar, dengan cara berjaga-jaga dan sadar. Makna sesungguhnya daripada berjaga-jaga adalah waspada, memberikan perhatian yang penuh, dan juga berhati-hati. Sedangkan makna sadar adalah bersikap tenang dan waspada. Ada sebuah kemiripan daripada kedua kata kerja ini, yaitu memiliki kewaspadaan. Saya mendorong sambil kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita terus waspada terhadap hidup kita. Mari kita terus berjaga-jaga dan sadar sambil kita melakukan aktivitas kita. Kita tidak boleh jatuh ke dalam dosa. Kita tidak boleh semakin jauh daripada Tuhan. Seperti 10 wanita bijaksana dan wanita yang bodoh, kita harus menjadi 5 wanita yang bijaksana itu, di mana kita memiliki kesiapan berjaga-jaga, memiliki minyak yang lebih, supaya ketika mempelai itu datang, kita tidak tertinggal. Saya berdoa buat kita semua, mendorong, mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita semakin dekat dengan Dia. Jangan terbuai dengan setiap kesibukan kita. Cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, supaya engkau memiliki minyak yang cukup, dan ketika Dia datang, kita tidak sibuk mencari minyak di tempat yang lain. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi saya mendorong, tetaplah berjaga-jaga dan sadar sampai Dia datang untuk kedua kali. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Pada hari ini kami belajar, diingatkan untuk berjaga-jaga dan sadar. Kami harus terus waspada. Kami harus terus melihat kepada Tuhan. Kami harus menjagai hubungan kami dengan Engkau, supaya kami memiliki minyak yang cukup. Dan ketika mempelai itu datang, Engkau sendiri ya Yesus, maka kami tidak akan tertinggal. Kami akan masuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami, temani kami, supaya kami bisa terus berwaspada dalam kehidupan ini sampai Engkau datang untuk kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, tetaplah
berjaga-jaga dan sadar sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati.